pagi Pak Arno. Pagi boy. Oke, terima kasih ya Pak Arno sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Pak Arno. Iya. Jadi nanti kira-kira kita di kelas mana ya? Kalau hari ini di kelas 10 E4 boy. Oke, kita akan observasi di sekolah Pak. Iya. Di jam berapa nanti Pak? Setelah kita upacara jam 9.15 sampai jam 11.30. Jadi nanti pelajaran matematikanya ya Pak ya? Iya. Materinya apa itu Pak? Materinya tentang perbandingan trigonometri. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti apa itu Pak? Tujuan pembelajarannya menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku nih. Oke, dengan media apa nanti kita akan capai tujuannya? Kita menyiapkan LKPD nih boy. Kemudian nanti ada juga penugasan proyek kepada anak untuk membuat alat untuk mengukur besar sudut gitu, namanya klinometer gitu. Oke, jadi sudah jelas tujuannya ya Pak ya? Ya. Untuk melihat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Area pengembangan yang akan Pak hendak capai dalam pembelajaran kita 2 jam nanti apa itu? Iya. Saya mau mengembangkan di area membuka pembelajaran ya boy. Oke, pembukaan. Di sana nanti saya akan coba teknik-teknik membuka dengan baik itu seperti apa gitu kan. Oke, ada berikutnya. Mungkin dalam kegiatan siswanya Pak? Ya, kalau dalam kegiatan siswanya kita harapkan siswa itu kan kita bagi dalam beberapa kelompok nih. Mereka aktif berdiskusi dalam kelompok, kemudian terlihat profil pelajar Pancasilanya nih boys ya. Anaknya yang kreatif gitu kan, gotong royong, kolaborasi dalam kelompok, kemudian berpikir kritis gitu dalam memecahkan masalah yang kita berikan di lembaga kerja peserta didik. Ini saya menarik nih masuk ke lokal Pak Arno nih. Jadi tujuannya sudah kita tahu ya Pak, area pengembangan yang akan Bapak capai dalam hal diskusi kelompok, bagaimana anak-anak berkolaborasi, menggunakan temanya dalam kegiatan tersebut. Strategi yang Pak persiapkan untuk bisa mencapai tujuan. Salah satu strategi yang saya siapkan tentu berawal dari perangkat pembelajaran ya boys. Kita siapkan mungkin modul pembelajarannya, ya. Kemudian ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada lagi latihan-latihan kepada siswa. Kemudian ada tugas proyek nanti di akhir ya. Ada tugas proyek ya Pak. Jadi memang diharapkan dalam kurikulum mereka ya Pak. Iya betul. Proyek mata pelajaran ya. Oke, sepertinya saya sudah menangkap apa kegiatan kita nanti pada kelas 10 ya Pak. Kita mencoba nanti di kelas 10 ya Pak. Mungkin nanti di kelas saya akan sedikit mengambil gambar. Oke, boleh. Coba ya Pak ya. Terima kasih Pak Arno. Oke, selamat pagi Pak Arno. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1, cos 0 1 dan seterusnya. Kalau ada yang pulangnya ke bawah silahkan. Bisa diingat nih. Mudah-mudahan ingat ya. Oke, sekarang duduknya silahkan dibuat letter U. Kita akan coba lakukan quiz, katanya ingat. Kita gunakan quiz. Gitu. Gak balik-balik aja. Tinggal balik-balik aja.
langit. Itu saja yang diselesaikan. Oke, bisa lanjutkan? Bapak beri waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi, kalau sudah siap langsung kita kumpul dan kita presentasikan ke depan. Oke, silakan lanjutkan dulu. Optimalkan kerja kelompoknya dulu. Trigonometri pada sudut dan relasi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Arnold, terima kasih Pak Arnold untuk kesediaannya. Kita akan lakukan sedikit refleksi dari kegiatan pembelajaran 2 jam yang telah dilakukan di kelas 10 ini. Luar biasa ya Pak Arnold, dari kegiatan pembelajaran Pak Arnold saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana teknik mindfulness yang Pak Arnold lakukan, kemudian SPQ yang beragam. Jadi nampak sekali dalam kelas itu siswanya nyaman, meskipun matematika ini luar biasa, dia ada pelajaran yang ditakutkan, tapi Pak Arnold luar biasa. Mungkin apa sih Pak kira-kira refleksi yang bisa Bapak rasakan selama 2 jam pembelajaran? Oke ya guys, pertama yang saya rasakan dalam proses pembelajaran mungkin belum secara optimal ya, sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Kita berharap siswa itu memang aktif gitu kan. Kita berusaha memancing-mancing dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi memang agak sulit nih nampaknya siswanya untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk bergerak mengerjakan apa yang kita instruksikan gitu. Mereka banyak mungkin kayak belajarnya kinestetik ya guys, ya jalan-jalan gitu. Jadi ketika kita instruksikan mereka berdiskusi dalam kelompok, mereka ada juga yang jalan-jalan gitu, tanpa diinstruksikan mereka pergi ke kelompok lain gitu. Iya, tadi nampak dalam diskusi kelompok. Jadi kalau hal ini dalam segi pembukaan yang aspek yang akan Bapak tuju tadi sudah tercapai. Cuma dalam mengaktifkan anak dalam diskusi itu yang mungkin masih belum optimal yang Pak rasakan. Jadi dalam hal ini keaktifan siswa itu kalau dilihat memang mereka berjalan ke sini itu karena mereka tipenya tadi kinestetik. Jadi dari skala 1 sampai 10 nih Pak, ada berapa nih potensi kepuasan Bapak terhadap pelajaran tadi? Ya, kalau sebelumnya saya menetapkan di angka 6 ya boys, mungkin naik 1 tingkat boys, mungkin yang ke-7 baru ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi nih boys ya, karena disinilah kita perlunya belajar gitu kan, bagaimana melatih diri, bagaimana membuka pembelajaran dengan teknik-teknik yang baik gitu, yang benar ya boys. Mungkin itu yang akan saya kembangkan selanjutnya. Tadi kan media pembelajaran yang anak gunakan selain Bapak sudah menayangkan slide, menayangkan, kontennya ada, kemudian anak diberikan LKPD. Nah, di LKPD tersebut, apakah itu sudah membantu dalam proses diskusi atau mencapai tujuan pembelajaran Bapak? Mungkin baru 75% ya boys membantu, karena anak-anak ini masih banyak yang bertanya gitu kan tentang penjelasan yang ada di LKPD itu. Sebentar bertanya, sebentar bertanya. Mereka tidak memanfaatkan potensi yang ada di kelompoknya gitu. Jadi mereka merasa tidak paham langsung bertanya gitu. Merasa tidak paham langsung bertanya. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi P5-nya belum tercapai. B3-nya ya boys, profil pelajar Pancasila-nya ya. Mungkin ada beberapa yang perlu kita revisi bentuknya ini kan. Oke. Jadi ada hal yang mau Bapak revisi nih Pak. Kira-kira sudah terbayangkan Bapak untuk pertemuan selanjutnya? Apa kira-kira solusi untuk permasalahan ikhlas tadi? Ya, pertama tentu kita tetap melihat mempertimbangkan gaya belajar anak di kinestetik gitu kan. Nah, mungkin kita menyiapkan media yang bisa mengajak siswa ini banyak bergerak gitu kan. Mungkin nanti akan ke lapangan ya. Ini sesuai dengan proyek yang saya berikan itu. Anak itu kan membuat alat
klinometer namanya, untuk mengukur sudut elevasi dan sudut depresi. Mungkin anak-anak akan kita coba bereksplorasi di lapangan dari proyek yang mereka buat itu, sehingga mereka bisa terwakili gaya belajarnya yang kinestetik itu. Oke. Jadi kemungkinan tadi dalam proses diferensiasi pembelajaran itu masih memenuhi untuk anak-anak yang Iya, audiovisual. Sementara kinestetiknya masih minim ya. minim. Nah, ini kan tujuan pembelajaran kan belum selesai ya, Pak Iya. ya. Oke, kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi, Pak? Jadwal saya hari Senin depan, boys. Hari Ya, depan. seminggu lagi gitu ya. Oke, baik. Tidak sabar saya nih Pak untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang project matematikanya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperbaiki untuk pembelajaran di sini. Iya, betul. Terima kasih Pak Arnold untuk kegiatannya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi referensi juga bagi saya untuk memperbaiki